Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidia Sadani, NIM 4411418025 dari Prodi Biologi nomor 2 tahun 2018. Di sini, saya akan melakukan praktikum variasi sifat pada tumbuhan sebagai tugas pengganti responsi akhir mata kuliah genetika pada semester ini. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah mengetahui variasi ukuran panjang pada daun jambu biji, dan yang kedua adalah untuk mengetahui adanya variasi sifat pada daun jambu biji. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini adalah yang pertama spidol, yang kedua penggaris, yang ketiga kertas HVS, dan yang terakhir daun jambu biji sebanyak 100 lembar. Langkah kerja yang pertama, menyiapkan 100 lembar daun jambu biji. Yang kedua, memilih 5 daun jambu biji yang tampak terpanjang dan 5 daun biji yang tampak terpendek. Di sini saya sudah menyiapkan dan sudah saya pilih 5 terpanjang dan 5 terpendek. Menghitung panjang dari 10 daun jambu biji yang tampak terpanjang dan tampak terpendek. Di sini sudah saya tulis bagian yang daun terpanjang dan daun yang terpendek. Langsung saja kita ukur panjang dari masing-masing daun jambu biji, 5 terpanjang dan 5 terpendek. Kita menentukan range. Rumus range sama dengan B min A. B merupakan daun terpanjang dan A merupakan daun terpendek. Kita masukkan data yang sudah kita dapat dari hasil perhitungan tadi, di mana kita dapatkan daun terpanjang yaitu 160 mm, ukuran daun terpendek 67 mm. Sehingga kita dapatkan range-nya 93. Kemudian setelah menghitung range, kita menghitung nilai dari K dengan rumus 3,3 log N. N merupakan banyaknya daun jambu biji. Pada praktikum ini kita menggunakan 100 lembar daun jambu biji. Kita masukkan datanya 3,3 log 100. Kita dapatkan nilai K 6,6. Kemudian setelah menghitung nilai K, kita menghitung interval. Dengan menggunakan rumus interval sama dengan R atau range dibagi K min 1. Kita masukkan hasil dari perhitungan sebelumnya. K 93 dibagi 6,6 min 1. Kita dapatkan hasil intervalnya 16,6. Dan kita bulatkan sehingga menjadi 17. Kemudian selanjutnya kita membuat tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita akan menghitung ukuran panjang dari 100 lembar daun jambu biji ini. Yang kedua yang kita gunakan adalah uji kualitatif, yaitu untuk mengetahui variasi sifat pada daun jambu biji. Pada uji kualitatif kali ini, sifat yang diamati yaitu warna daun, bentuk daun, tulang daun, ujung daun, dan permukaan daun. Warna daun meliputi warna hijau dan warna hijau agak kekuningan. Kemudian bentuk daun meliputi memanjang dan membulat. Kemudian pada tulang daun, lurus dan membengkok, ujung daun runcing dan tumpul, dan yang terakhir permukaan daun lebar dan sempit. Pada metode uji kuantitatif, yaitu uji variasi panjang pada daun jambu biji, didapatkan nilai range 93, nilai K 6,6, kemudian nilai intervalnya 16,6 yang dibulatkan menjadi 17. Kemudian dari data tabel distribusi frekuensi dari praktikum ini didapatkan bahwa kelas atau kelompok 3, 2, 1, dan 4 merupakan kelas atau kelompok yang memiliki frekuensi yang terbanyak, yaitu pada kelas ketiga frekuensi 28, kelas kedua frekuensi 21, kelas pertama dan kelas keempat frekuensinya 19. Kemudian frekuensi terendah ada pada kelas ke-5 dan kelas ke-6, yaitu frekuensi sebanyak 9 dan 4. Kemudian dari hasil data yang sudah diperoleh didapatkan nilai min 107,3. Kemudian pada uji kualitatif, yaitu variasi sifat pada daun jambu biji, didapatkan sifat warna daun hijau dan hijau agak kekuningan. Pada warna daun,
jumlah warna hijau terdapat 87 dan hijau agak kekuningan 13. Kemudian pada bentuk daun memanjang ada 71, membulat 29. Kemudian pada tulang daun lurus ada 62, membengkok ada 38. Kemudian pada ujung daun runcing sebanyak 60, tumpul sebanyak 40. Dan yang terakhir pada permukaan daun lebar 73 dan sempit 27. Adanya variasi pada satu jenis individu disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor genetik. Sehingga walaupun satu jenis, tetapi pada suatu individu memiliki ciri khas masing-masing. Faktor lingkungan seperti makanan, kelembapan, cahaya, dan pH, dan lain-lain bersama dengan gen sangat berpengaruh terhadap fenotip. Keanekaragaman genetik sangat penting, karena tanpa adanya variasi sifat pada suatu makhluk hidup, maka ilmu genetika tidak akan berkembang. Berbagai pola pewarisan sifat pada suatu makhluk hidup dapat diketahui dan dapat ditemukan karena adanya variasi sifat pada suatu makhluk hidup. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah pada satu jenis individu terdapat berbagai macam variasi, di antaranya panjang, lebar, warna daun, tulang daun, ujung daun, maupun yang lain-lain. Adanya variasi tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor genetik.